Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dimanapun kawan pajak berada. Senang rasanya kita kembali bertemu pada kesempatan kali ini, walaupun masih secara tidak langsung nih teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syarif Radia Farezi teman-teman. Saat ini saya berstatus sebagai CPNS dan sedang menjalani masa on-job training di KPP Pratama Jakarta selama 1. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Mas. Oke, kawan pajak, selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kawan pajak menikmati tayangan kami ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Adi Widobrata. Saya merupakan bagian dari tim penyuluh dari KPP Pratama Jakarta selama 1. Gimana, sehat Mas? Sehat. Sehat. Mas Adi sehat. Harus sehat, semangat. Selamat sehat dan semangat nih Mas. Karena Betul. kebetulan pada kesempatan kali ini kita mau memberi edukasi nih ke kawan-kawan pajak semua nih Mas. Ya, walaupun kan memang ini tayangan nanti akan diupload di YouTube ya. Ya, kita berharap teman-teman nanti kawan pajak bisa menikmati gitu ya. Mungkin sambil ngemil, sambil minum kopi, atau apapun itu. Betul. Selamat menikmati tayangan-tayangan kami ya kawan pajak. Menikmati tayangan kami dan tentunya tetap mendapatkan ilmu nih kawan-kawan pajak. Ya. Jadi pada kesempatan ini kawan-kawan pajak kita mau ngobrol-ngobrol nih soal sebenarnya jenis perpajakan yang ada di Indonesia nih ada apa aja sih. Nah tujuannya sendiri sebenarnya untuk memberikan kita pencerahan ya teman-teman ya. Mengingat seperti yang kita ketahui jenis perpajakan yang di Indonesia kan relatif banyak ya teman-teman ya. Dan dengan adanya konten ini diharapkan kawan-kawan pajak bisa lebih tercerahkan lah Mas. Ya. Soal sebenarnya jenis pajak itu ada apa saja, kemudian jenisnya apa saja, seperti itu sih Mas. Mungkin bisa langsung kita mulai ya Mas. Ya, boleh. Ngobrol-ngobrol kita kali ini. Ya mungkin kita berangkat dari hal yang paling basic dulu, Dasar dulu ya. mendasar dulu sih Mas. Ya. Sebenarnya pajak itu apa sih Mas? Ya, jadi memang kalau kita bicara secara definisi ya, pajak itu memang sifatnya kan mengikat ya. Nah, kalau kita bicara di undang-undang ya, ini saya baca aja ya, bisa takut kalau misalkan salah gitu ya. Betul. Namanya kan definisi ya. Iya. Nah, pajak merupakan kontribusi yang diberikan oleh warga negara dalam hal ini orang pribadi atau badan gitu ya, kepada negara yang memang bersifat memaksa dan memang tidak mendapatkan imbalan secara langsung, digunakan sepenuhnya untuk keperluan negara gitu ya. Kembali lagi jadi sebenarnya pajak itu dibayarkan oleh negara, nanti akan kembali lagi ke yang pembayar itu tadi. Tapi memang kita mesti tahu juga bahwa sebenarnya konsep pajak itu adalah sifatnya bagi yang mereka mendapatkan misalkan penghasilan ya, penghasilan yang besar maka pajaknya besar, penghasilan yang kecil otomatis pajaknya juga kecil. Berarti sebenarnya pajak yang kita bayarkan nantinya juga manfaatnya kita rasakan sendiri ya Mas ya. Betul, akan Kawan-kawan pajak rasakan juga ya. akan digunakan lagi untuk warga negara ya, karena memang sebagaimana kita tahu lebih dari 80% ya, sumber penerimaan negara itu adalah sebenarnya dari pajak. Jadi kalau negara membutuhkan pengeluaran apapun itu jenis pengeluarannya, maka sumber utama yang dijadikan rujukan untuk negara dalam ada pengeluaran yang dilakukan negara sebenarnya dari pajak. Wow, 80% ya Mas kurang Lebih lebih. ya. Luar biasa berarti ya kontribusi pajak terhadap Betul. pembangunan dan rumah tangga negara lah Ya. ya Mas ya. Oke nih Mas, tadi mendengar dari penjelasan Mas Adian soal penjelasan pajak, tadi kan disebutkan juga tuh di mention juga bahwasannya terutang oleh orang pribadi atau badan. Nah sebenarnya apa sih Mas perbedaan karakteristik antara orang pribadi atau badan nih? Takutnya kawan-kawan pajak ini masih ada yang belum paham nih, kok ada badan, badan saya atau badan siapa? Makanya gitu nih Mas. Ya gimana tuh Mas? Ya, jadi gini, kalau orang pribadi ya sama seperti masing-masing orang ya. Saya, Mas, gitu ya, sebagai satu orang individu. Nah itu memang dikenai pajak. Ada beberapa jenis pajak yang dikenai terhadap orang-orang subjeknya ya, subjeknya adalah orang pribadi. Kalau badan itu ini malah terdiri dari sekumpulan orang. Oke. Badan itu
kafe, koperasi, yayasan, semua itu merupakan subjek pajak. Tapi yang perlu diketahui bahwa tidak semuanya memang dikenakan pajak ya. Ada beberapa jenis pajak tertentu yang memang dikenakan, ada yang tidak, ada yang dibebaskan seperti itu. Oke. Jadi memang kita perlu mengulik lebih jauh ya. Artinya ada klasifikasinya seperti itu. Betul, dan yang lebih penting lagi sebenarnya pajak yang dikelola oleh kantor pajak ini itu sebenarnya pajak nasional ya. Oke. Iya, bukan merupakan pajak daerah. Ini pajak pusat namanya. Pajak pusat ya. Jadi perlu dibedakan nih. Ini kadang-kadang sering nih datang ke kantor gitu ya. Pajak, Mas, saya mau ngurus ke BB saya, bagaimana nih saya mau minta pengurangan SPP di rumah saya. Nah, kita perlu tahu sebenarnya apakah BB ini memang menjadi ranah dari kantor pelayanan pajak yang di tempat kita, ataukah memang di daerah. Oke. Ini yang perlu kita bahas lagi. Oke. Jadi tadi Mas Ardian udah sempat nyebutin juga ya, ternyata pajak tuh bukan hanya diurus oleh pemerintah pusat atau pajak pusat aja teman-teman nih. Ya. Ternyata ada juga pajak yang diurus daerah atau pajak daerah ya. Ya. Sebenarnya. Nah, sebenarnya karakteristik keduanya ini bedanya apa ya Mas? Dan mungkin jenis-jenis yang termasuk jenis pajak pusat itu apa? Contohnya mungkin, kemudian pajak daerah juga contohnya apa saja? Mungkin bisa dijelaskan Mas biar mungkin kawan pajak bisa lebih paham nih Ya. tentang karakteristik masing-masingnya. Betul, jadi sebenarnya pajak pusat itu banyak juga sebenarnya. Salah satunya adalah PPh, pajak penghasilan, dan PPN, pajak tambahan nilai, PNBM itu pajak penjualan barang mewah, gitu ya. Kemudian ada juga PBB, tapi PBB P5R. Oke. Ya, yang menjadi ranah dari pajak daerah. PBB itu hanya pajak pedesaan dan kota. PBB P2 ya. Ya, selain itu merupakan pajak pusat. Oke. Jadi misalnya PBB atas pertanian, perkebunan, pertambangan, ya, gas bumi, gitu ya. Sektor lainnya itu masuk ke dalam pajak pusat. Tapi kalau misalnya PBB yang berkaitan dengan perkotaan dan pedesaan, seperti misalnya PBB atas tanah dan rumah, ini setiap tahun ya. Ya. Nah, itu merupakan ranah dari pajak daerah. Oke. Berarti dari penjelasan Mas tadi, berarti jenis pajak yang diurus KPP ini terbatas hanya di pajak pusat ya Mas ya? Iya, iya. Jadi kayak misalkan pajak reklame atau reklame itu juga sebenarnya bukan diurus kita, itu menjadi ranah dari daerah. Seperti misalkan nih pajak resto, pajak hotel dan resto. Nah itu biasanya itu memang menjadi ranah dari pajak daerah. Banyak nih yang mungkin ada mungkin salah kaprah ya kita bilang ya. Jadi katakanlah kita makan di restoran, makan di hotel atau dimanapun ya. Itu biasanya pada saat kita ada bill, kita ada totalnya berapa, terus kemudian ada pajak 10%. Nah, ini banyak yang mengartikan bahwa pajak 10% ini merupakan PPN nih. Betul kan? Nah, ini sebenarnya bukan PPN. Ya, ini adalah pajak hotel dan resto. Itu menjadi kewenangan dari daerah. Ya. Bukan PPN ya, PPN itu tadinya sekarang adalah 11%. Ya, jadi kalau di resto sekali lagi kalau pas kita makan itu namanya pajak daerah, pajak hotel dan resto. Nilainya 10%. Biasanya di bill PB 10 itu yang betul. Nah, jadi kalau yang lebih membedakan, jadi sebenarnya pajak pusat itu adalah setiap pungutan pajak itu akan langsung masuk ke APBN. Tapi kalau pajak daerah itu masuknya adalah ke APBD. Oke. Daerah. Itu berarti sumber pendapatan dari daerah masing-masing. Oh, berarti sudah ada pembagian yang jelas sebenarnya ya Mas. Untuk pajak pusat ini memang untuk mendanai APBN seperti yang dijelaskan tadi, yang kontribusinya bahkan mencapai kurang lebih 80% ya Mas ya dari APBN ya. Sedangkan dari daerah ternyata maksudnya di APBD masing-masing teman-teman. Jadi tiap daerah mungkin saja soal pajak daerah ini mempunyai peraturan atau tarif yang berbeda yang tentunya sudah dibatasi oleh undang-undang juga. Cuman untuk pajak pusat sendiri berlakunya sama ya Mas seluruh daerah di Indonesia ya Mas. Sama. Ada di tarif, saat terutang, subjek, objek seperti itu ya. Betul. Berarti kalau memang pajak daerah itu bisa jadi antar satu daerah dengan daerah yang lain bisa jadi berbeda kebijakannya ya. Misalkan katakanlah ada pajak kendaraan motor misalkan. Nah ada beberapa daerah yang mungkin menerapkan misalkan pemutihan nih atas denda pajak. Mungkin hanya di angka tertentu. Nah itu tergantung dari kebijakan dari masing-masing kementeriannya. Terus kemudian ada juga mengenai pajak perpisahan dan perkotaan nih.
Ya, yang mungkin kita menyebutnya PBB untuk yang tempat tinggal ini ya, rumah gitu kan. Nah, misalkan ada satu daerah kok ada batasan tertentu yang dikenai pajak, ada yang tidak, gitu ya. Contoh aja misalkan kita di Jakarta nih, Jakarta itu kalau tidak salah ya, kalau tidak salah di pajak nilai rumah di bawah 1 miliar atau 2 miliar gitu ya, itu tidak dikenai PBB 2. Nah, tapi di daerah lain dengan nilai segitu itu kena. Nah, iya itu adalah maksudnya contoh kecil ya, di mana memang kebijakan masing-masing daerah itu bisa berbeda. Jadi di sana pengenaan pajaknya seperti ini, kemudian nanti pada saat di sini di satu daerah tertentu ada pemutihan atas pajak-pajak misalkan yang belum terbayar atas dendanya, pemutihan. Ya, kita sering tuh pemutihan gitu ya. Nah, itu saya masing-masing daerah tidak bisa disamaratakan gitu ya. Tapi kalau berkaitan dengan pajak pusat, misalkan satu tarif ya itu berlaku untuk satu negara. Jadi, misalkan katakanlah PPN nilainya 11%, itu berlaku ke semuanya, tidak hanya di daerah tertentu saja gitu. Dan misalkan ada pembayaran pasal 21 pegawai gitu ya, misalkan ada tarif 5% ya semua pegawai yang mendapatkan penghasilan berarti kenanya seperti itu gitu. Semuanya sama. Terus misalkan katakanlah ada pajak atas UMKM dan UMKM, berarti ini adalah sebenarnya adalah UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Baik orang pribadi maupun badan, gitu ya. Akan kena tarif 0,5%, ada yang kena 0,5%, ada yang kerbatasan, gitu ya. Nah, 0,5% ini juga berlaku untuk semuanya, Mas. Tidak hanya misalkan di Jakarta saja atau di Jawa saja, gitu ya. Semuanya sama. Oke, berarti itu kawan-kawan pajak kita dapat ilmu baru nih sebenarnya karakteristik utama atau perbedaan utama dari pajak pusat dan pajak daerah itu dapat dilihat dari keberlakuannya teman-teman ya. Kalau pajak daerah tadi mungkin di setiap daerah bisa berbeda-beda, tapi kalau di pajak pusat seperti tadi sudah dijelaskan Mas Adian juga, ada misalkan BPH, kemudian PPN, itu tarifnya pasti sama dan pastinya harus diatur di undang-undang ya Betul. Kemudian saldo utangnya seperti itu nih teman-teman. Ya, jadi misalkan ada kayak kemarin kenaikan tarif PPN gitu. Itu mesti nanti ada undang-undang yang baru nanti bahwa tarif PPN untuk per tahun ini misalkan tahun 2025 naik menjadi 10%. Terus nanti misalkan ada kenaikan lagi atau mungkin ada yang kebijakan yang berbeda, nah itu pasti ada semacam entah itu peraturan pemerintahnya, undang-undangnya, PK-nya gitu ya. Pasti akan muncul gitu ya. Tidak bisa tiba-tiba langsung berperang atau seperti apa. Jadi memang diatur oleh pemerintah pusat yang berlaku ke semua warga. Oke. Ini ya kayak semacam mungkin bisa ditambahkan sedikit mengenai identitasnya ya. Nah, kalau kita mengetahui misalkan identitas sebagai wajib pajak gitu ya, NPWP itu sebenarnya berkaitan dengan pajak pusat. Nah, untuk yang daerah itu ada penyebutannya mungkin dengan NPWP, tapi saya lupa namanya mungkin NPWP atau apa gitu ya. Berbeda istilah nih. Berbeda istilah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai NPWP itu memang yang berkaitan dengan pajak pusat. Ya, sekarang saat ini kita menggunakan NIK ya. Ya, karena sudah dipadankan ya Mas ya. Berarti misalkan kita seperti lapor SPT seperti itu nanti perginya adalah ke KPP. Ya. Untuk lapor PPN 21 kita setiap tahunnya ya. Ya, jadi kalau memang ada beberapa ketentuan memang di pajak pusat itu ada yang mencantumkan selain bayar harus tetap dilaporkan. Ya. Walaupun ada juga yang misalkan walaupun belum dikenai pajak tetapi kewajiban lapor itu ada. Nah, itu kalau memang mau mengurus ke kantor pajak atau pelayanan pajak gitu ya, KPP. Tapi kalau misalkan mau mengurus terkait dengan tadi misalkan ada PBB 2 terkait dengan mau menanyakan mengenai kok ini saya kena PBB-nya dari rumah yang tahun lalu segini kok sekarang beda segini, nah ini itu datanya adalah ke kalau menyebutnya mungkin Bapeda ya, Badan Penerimaan Daerah gitu ya. Kalau misalkan ada beberapa yang menyebut Dinas Pendapatan Daerah, Spenda seperti itu ya. Ini memang KPP karena sudah dilimpahkan ke daerah. Ya, ini informasi yang penting banget nih teman-teman karena mengingat video ini juga pastinya tidak hanya dilihat oleh kawan-kawan pajak yang hanya ada di Jakarta ya. Dan pada saat ini sendiri masih ada beberapa kawan pajak yang terkadang datang ke KPP dan untuk berkonsultasi soal pajak-pajak daerah nih. Dan tentu
tentunya itu kan membuat waktu dan tenaga kawan-kawan pajak terbuang, karena ibaratnya kan dalam tanda kutip salah kamar nih Mas. Iya. Karena kewenangan KPP sendiri hanya soal pajak pusat teman-teman. Jadi untuk pengurusan pajak daerah mungkin kawan-kawan pajak bisa riset ya di media sosial ataupun di internet sebenarnya di daerah masing-masing itu apakah tadi seperti dikelola Bapenda atau Dispenda juga atau oleh instansi yang berwenang ya, karena tentunya istilah per daerah itu juga berbeda-beda ya Mas. Oke Mas, mungkin udah cukup banyak nih kita berdiskusi soal sebenarnya perbedaan pajak pusat dan pajak daerah ya, termasuk tadi jenisnya, kemudian karakteristiknya, kemudian sempat kita mention juga soal tarifnya tadi. Mungkin yang terakhir nih Mas sebagai penutup dan juga pastinya sebagai reminder juga untuk kawan-kawan pajak dan juga untuk kita juga Mas sebagai warga negara atau rakyat Indonesia nih Mas. Sebenarnya kenapa sih Mas masyarakat atau warga negara itu harus membayar pajak? Ya, jadi kan gini, kalau kita bahwa saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa pajak itu merupakan sumber utama dari penerimaan negara. Nah, penerimaan negara itu nanti kan akan digunakan untuk berbagai macam keperluan ya. Salah satunya mengenai pembangunan, kemudian untuk sekolah, pendidikan, untuk pertahanan keamanan, kemudian untuk hal-hal yang lain gitu ya. Itu semuanya sumber utama penerimaan adalah dari pajak. Makanya kita sebagai warga negara memang mungkin akan lebih senang gitu ya kalau misalnya kita ikut berkontribusi, walaupun memang kontribusi kita juga berdasarkan apa yang kita terima gitu. Jadi sebenarnya walaupun secara tarif sama pengenangannya, tetapi memang per masing-masing nanti bisa berbeda nih Mas. Jadi misalkan katakanlah untuk tarif UMKM tadi ya, katakanlah tarifnya sama 100%. Tapi bisa jadi antara UMKM satu dengan UMKM yang lain nilai pajak yang dibayarkan berbeda, tergantung dari apa yang mereka dapatkan. Misalkan yang mendapatkan omset 10 juta dengan omset 5 juta itu berbeda pajaknya, tetapi yang sama itu adalah tarifnya, jadi bukan nilai besaran pajaknya. Tapi seberapa pun kita membayar pajak itu sangat berarti bagi negara maupun bagi daerah kita, karena ujung-ujungnya juga akan kembali ke baik daerah maupun negara kita. Sama mungkin nanti ini ya, saya ada lewatan sedikit lagi mengenai contoh kecil aja, misalkan kayak tadi di resto ya. Biasanya antara pajak daerah dan pajak pusat itu ada beberapa yang mungkin beririsan. Tetapi saya pastikan bahwa pajak yang berdasarkan ini pasti salahnya tidak dibayar pajak. Contoh saja misalkan waktu kita makan di restoran, ya, di situ ada pajak 10%, ya, maka itu adalah ranah dari pajak daerah. Nah, berarti atas pajak yang konsumsi ini, nah itu tidak dinaik BPN. Tidak ada pajak pusatnya teman. Iya, BPN tidak ada, jadi hanya mengenai di pajak daerah. Terus misalkan katakanlah kita ada pajak PBB 2, ada mengenai rumah ya, rumah itu kan kita dikenai oleh Pemda pajak PBB 2, tapi kemudian dari pajak pusat tidak mengenai objeknya adalah rumah tersebut. Tapi biasanya yang dikenai pajaknya adalah sumber penghasilan untuk membeli rumahnya. Jadi kan harus dibedakan. Ada orang taunya, oh semua dipajaki, ini double dong. Saya punya rumah sendiri, saya punya rumah gitu kan. Sudah ada pajak rumahnya per tahun, ya ini dikenai lagi. Nah, ini kan saya objeknya kan berbeda. Yang satu yang menjadi domain dari Pemda, dari pajak daerah itu adalah atas kepemilikan tanahnya, tanah atau rumahnya itu. Jadi setiap bulan ada PBB-nya, ada pajak bumi dan bangunannya. Tetapi yang dikenai objek oleh pajak pusat itu adalah penghasilan, sumber penghasilan yang kita pakai untuk mendapatkan rumah atau tanah. Ya, jadi secara objek pun sudah berbeda. Kita juga tidak bisa menyampaikan bahwa oh ini jadi double gitu ya. Enggak, kita rumahnya itu tidak kita dapat pajak sepanjang memang kita memiliki penghasilan yang cukup untuk membeli rumah tadi. Jadi rumah tadi tidak dikenai pajak atas pusatnya, objeknya, kita lihat objeknya dulu. Kalau sudah dikenai pajak daerah, bisa tidak dikenai pajak pusat. Berarti tidak ada istilahnya double taxation ya Mas ya. Pajak
pajak berganda. Pajak berganda ya. Jadi sebenarnya regulasi pun sudah memikirkan itu teman-teman dan berusaha untuk tidak memberatkan kita juga sebagai warga negara, tetapi juga kita tetap bisa berkontribusi ya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan undang-undang perpajakan. Oke, udah lebih paham ya kita kawan-kawan pajak ya, kenapa kita harus berkontribusi kepada negara tercinta kita ini. Salah satu cara yang paling sederhana adalah dengan membayar pajak. Selain itu, tadi juga dari awal hingga akhir kita juga sudah berdiskusi, sudah ngobrol-ngobrol mengenai sebenarnya apa sih perbedaan pajak pusat dan pajak daerah tersebut, serta jenis pajak apa yang sebenarnya bisa diurus nih di KPP. Jadi diharapkan setelah ini teman-teman setelah melihat edukasi ini, ketika ingin mengelola pajak atau ingin mengurus perpajakannya, diharapkan tidak lagi salah nih teman-teman. Jadi misalkan teman-teman ingin mengelola atau mengurus pajak pusat, teman-teman bisa mendatangi kantor pelayanan pajak yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak teman-teman. Sedangkan apabila ingin mengurus mengenai pajak daerah, teman-teman bisa datang ke instansi kedaerahan teman masing-masing. Tadi istilahnya berbeda-beda ya teman-teman, ya ada Bapenda, Dispenda, mungkin nanti bisa disesuaikan dengan dimanapun kawan-kawan pajak berada. Oke, mungkin sementara itu dulu ya Mas yang mengenai edukasi kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Adian tentunya sudah memberikan kita banyak insight, banyak ilmu, dan juga kepada kawan-kawan pajak dimanapun kawan-kawan pajak berada sudah melihat konten edukasi ini hingga akhir. Kami harap bahwasanya edukasi dari kami ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan pencerahan lah kepada teman-teman, sehingga kontribusi teman-teman, kontribusi pajak teman-teman untuk membayar pajak tetap bisa dilaksanakan sampai sekarang dan sampai di masa mendatang teman-teman. Oke, kawan-kawan pajak, misalkan masih ada yang ingin ditanyakan nih, ataupun mungkin ada saran atau masukan kepada kami untuk memberikan konten-konten edukasi lain di masa mendatang, bisa komen di bawah, kemudian bisa subscribe juga YouTube kami, KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 1, atau bisa mengunjungi media sosial kami seperti di Instagram @pajakjkt Sawah Besar 1 teman-teman. Oke, baik, sekian dari kami. Saya Syahriko dan juga Mas Adrian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Terima kasih teman-teman.